Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifah Riyadatul Aini, NPM 20130220047 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fluida statis. Pada video kali ini terdapat 3 subbab pembahasan. Yang pertama ada pengertian fluida statis, yang kedua besaran fluida, yang ketiga ada hukum yang mendasari fluida statis. Apa itu fluida statis? Jadi, fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya. Sehingga fluida statis ini dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Nah, pada fluida statis ini terdapat fenomenanya, yaitu ada fenomena fluida statis sederhana dan fluida statis tidak sederhana. Untuk fluida statis sederhana itu fenomenanya air di ember yang tidak dikenai energi apapun seperti angin ataupun panas. Nah, untuk fluida statis tidak sederhana yaitu air di sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel yang diberikan lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Lalu ada besaran fluida statis, yaitu yang pertama ada adesi, kohesi, lalu tekanan hidrostatis, lalu massa jenis, tekanan mutlak, tegangan permukaan, dan kapilaritas fluida. Untuk adesi ini menjelaskan gaya tarik-menarik yang terjadi jika ada partikel yang berbeda jenis, atau gaya tarik-menarik antara partikel akan membuat keduanya bercampur. Misalnya, bercampurnya kopi dengan air ataupun garam yang dilarutkan oleh air. Lalu kohesi. Kohesi ini menjelaskan gaya tarik-menarik antara partikel yang sama jenisnya dan dipengaruhi oleh jarak antar partikelnya, serta kerapatan zat tersebut. Akibat gaya kohesi ini, suatu zat tidak akan menempel satu sama lain, seperti minyak dengan air. Lalu ada tekanan hidrostatis, yaitu menjelaskan tentang tekanan yang diterima oleh sebuah benda selama berada di dalam fluida. Untuk menghitung tekanan hidrostatis ini, menggunakan rumus F sama dengan Rho GH. Lalu ada massa jenis, yaitu menjelaskan tentang seberapa rapat partikel sebuah zat. Partikel di dalam fluida akan lebih dekat sehingga massa jenisnya lebih besar, seperti jenis air lebih kecil dibandingkan massa jenis air raksa. Untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Lalu ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak ini yaitu tekanan yang menunjukkan berapa besar gaya yang diberikan pada suatu area. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, tekanannya akan semakin besar juga. Selanjutnya ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya ditutupi semacam lapisan elastis. Misalnya pada saat nyamuk berada di atas air. Yang terakhir ada kapilaritas fluida. Kapilaritas fluida ini yaitu meresapnya cairan melalui pipa kecil atau kapiler. Contohnya itu seperti naiknya air dan unsur hara dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Selanjutnya ada hukum-hukum yang mendasari fluida statis. Terdapat 3 hukum, yaitu hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hukum Stokes. Apa itu hukum Archimedes? Jadi, hukum Archimedes itu adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tersulut baik sebagian atau keseluruhan dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas ataupun ke bawah, atau gaya apung yang diterima, nilainya akan sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau berat sama dengan massa benda kali percepatan gravitasi, dan memiliki arah gaya yang bertolak belakang, yaitu arah gaya berat ke bawah dan arah gaya apung ke atas.
Nah, dasar dalam memahami suatu fluida diam ini yaitu akibat dari hukum Archimedes ini kita akan menemukan fenomena benda terapung, melayang, dan tenggelam seperti gambar yang telah dicantumkan. Lalu untuk menghitung besaran gaya fluida dari Archimedes ini yaitu menggunakan rumus Fa sama dengan Rho Fg V Bf. Untuk contoh penerapannya yaitu ada balon udara, jembatan Poton, dan hidrometer. Lalu, apa itu hukum Pascal? Jadi, hukum Pascal merupakan hukum yang menjelaskan jika sebuah fluida yang berada di dalam ruangan tertutup, ketika diberi tekanan, tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah. Jadi, sama besar gitu. Dan dapat dilihat pada gambar di samping dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk contoh penerapannya yaitu ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan kempa hidrolik. Selanjutnya ada hukum Stokes. Apa itu hukum Stokes? Jadi, hukum Stokes merupakan gaya gesekan antara permukaan benda padat akan sebanding dengan kecepatan relatif sehingga benda tersebut terhadap fluidanya. Nah, hambatan gerak di dalam fluida tersebut, gaya gesek antara bagian fluida yang melekat di permukaan suatu benda dengan bagian fluida sebelahnya. Untuk contoh penerapannya, yaitu ada menggoreng ikan, air mengalir, aliran darah, dan oli. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.